sosial beredar soal anak abah coblos di dua paslon itu, responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan. Udah tahu kalian gebrakan terbaru dari anak-anak abah? Mereka sedang merencanakan sebuah gerakan dengan nama Gerakan Coblos Semua Paslon, di mana mereka merencanakan di hari H pemilihan mereka akan cucuk semua gambar paslon. Pak Anies ini tidak usah dijegal, sudah jungkel sendiri. Kok Pak Jokowi yang disalahkan? Dijegal Pak Jokowi katanya. Wow, matching. Sandiaga Uno bakal polisikan Anies Baswedan bila hutang yang 52,3 miliar tak segera dibayar. Waladalah, ini ya lor, ada postingan dari akun TikTok yang satu ini loh, mengatakan Anies Baswedan itu dituntut dan Sandiaga Uno agar segera membayarkan hutang 52,3 miliar tersebut. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan yang baru-baru ini dimintai keterangannya oleh para awak media terkait dengan isu yang sementara berkembang dari para pendukungnya bahwa mereka akan datang ke hari pencoblosan dan mencoblos semua paslon, ya, artinya 3 paslon itu dicoblos semua. Nah, kalau dengan demikian berarti suaranya menjadi terbakar atau blanko atau tidak sah. Tetapi pernyataan dari Anies bahwa itu adalah bagian dari hak konstitusi dari para pemilih atau para pendukungnya, sehingga itu tidak dipandang sebagai sebuah kesalahan, tetapi itu merupakan hak mereka. Lalu di video lainnya juga kita akan melihat bahwa ada satu berita, belum bisa dikonfirmasi kebenarannya juga, tetapi katanya bahwa Pak Sandiaga Uno menagih utang 52,3 M kepada Pak Anies. Lalu yang berikut juga kita akan mendengarkan atau melihat bersama bagaimana klarifikasi dari Anies Baswedan bahwa ia tidak membentuk partai, tetapi ada sebuah ormas yang diberi nama GNPR, ya, Gerakan Nasional Perubahan. Baik, seperti apa informasi terkait Anies Rashid Baswedan untuk video kali ini? Mari kita langsung ke video-videonya. Sosial beredar soal anak abah coblos di dua paslon itu, responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan. Untuk pilkada DKI kira-kira akan ada endorse ke pasangan tertentu Pak, dari untuk pilkada DKI nanti itu akan ada endorse untuk pasangan tertentu dari Bapak? Bukan endorse calon. Iya, belum kan? Belum. Infonya mau ketemu Pak calon aja belum. Sekarang kan baru pendaftaran kan? Iya, belum penetapan. Tapi infonya mau ketemu Pak Pram. Kemarin Pak Pram menyampaikan akan ketemu dengan itu. Belum tahu, nanti kita. Baik sahabat sekalian, Pak Anies Baswedan sudah menyatakan dengan jelas bahwa itu adalah hak konstitusi setiap warga negara. Soal dia memilih atau tidak, ataupun memilih berapa banyak, ya terserah dia. Jadi itu merupakan bagian dari pikiran atau rasa yang mereka alami selama ini, sehingga mereka tuangkan atau luapkan dalam bentuk atau cara dengan mencoblos seluruh pasangan yang ada di kartu suara. Udah tahu kalian gebrakan terbaru dari anak-anak abah? Mereka sedang merencanakan sebuah gerakan dengan nama Gerakan Coblos Semua Paslon, di mana mereka merencanakan di hari H pemilihan mereka akan cucuk semua gambar paslon. Mak, ngeri kali merajutnya ya, nggak habis-habis ya. Tapi udah dewasa, kok kayak anak-anak kali kalian. Daripada capek tujuannya suara kalian itu bakalan angus, di rumah aja tidur kalian, kenapa rupanya?
Ini ya punya dalih bahwasanya mereka akan melakukan gerakan coblos semua paslon karena mereka tidak puas dengan ketidakhadiran Abah menjadi salah satu paslon. Sama ini kayak contohnya pemilihan ketua kelas, karena nggak dipilih temannya ketua kelas kan mau pindah kelas dia. Mana bisa? Aduh. Inilah mental-mental seperti ini mau memimpin bangsa ini. Mental-mental budak seperti ini yang mau memimpin negeri ini. Mental anak-anak nggak ada kedewasaan. Kenapa aku bilang mental budak? Kalian itu punya kebebasan untuk memilih. Kalian itu punya kebebasan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin kalian. Kalau contohnya pemimpin yang kalian harapkan, kalian tidak idamkan, itu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk maju dalam Pilgub Jakarta, kalian kan bisa cari referensi lain. Gitu loh. Ya, kalian bisa cari calon lain yang memiliki visi, misi, dan program kerja yang mendekati dengan Abah. Kenapa aku bilang mental budak? Kalian itu sudah diperbudak dengan kebodohan. Coba kalian mau tusuk 3 paslon itu, alasan kalian tidak ingin surat suara kalian yang absen itu, yang masih polos itu, yang gak diapa-apain itu dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kok nyampe segitu? Nyampe ke situ pikiran kalian? Anies mempersilahkan anak-anak Abah untuk menusuk 3 paslon dengan alasan ini adalah hak konstitusional. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai. Wah, menarik nih. Apabila anak-anak Abah ini menusuk 3 paslon, artinya bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Ini adalah bukti bahwa anak-anak Abah ini akan menunjukkan bahwa pemimpin yang diusung oleh para elit-elit politik atau para partai-partai politik ini tidak disetujui oleh masyarakat. Maka cara satu-satunya untuk melawan itu yakni menusuk ke 3 paslon. Itu sih saran dari Anies Baswedan. Wah, kalau sampai ini terjadi, wah, ini sejarah sih. Sejarah akan menunjukkan bahwa ya, sistem demokrasi kita sedang dirusak oleh para pemimpin atau para elit-elit kita. Kita akan buktikan saja nanti di pilkada. Anak Abah provokasi gerakan golput dan coblos 3 paslon agar suara-suara jadi tidak sah. Kacau kalian ya. Ada seruan untuk memilih untuk tidak hadir ke TPU, kemudian termasuk juga seruan untuk mencoblos 3 paslon yang ada. Ini kan kemudian membuat suara tidak sah. Itu adalah refleksi kekecewaan warga, dan kami nanti wajar warga kecewa. Wajar ada perlawanan terhadap elit politik yang tidak mengakomodasi aspirasi warga. Ini kerinduan untuk mengembalikan Anies itu penting. Nah, mestinya calon-calon yang ada ini itu harus memastikan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Anies itu dijamin untuk dilaksanakan. Woi, anak Abah, woi. Gak habis-habis ya kalian buat drama ya. Sekarang ada lagi gerakan golput ataupun gerakan nyoblos 3 paslon agar suaranya tidak sah. Terus sekarang ada lagi nih si Saharin, Pak Saharin mengatasnamakan masyarakat. Dia sebagai juru bicara Pak Anies Baswedan dibilang ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat kepada elit partai politik karena tidak bisa buat Pak Anies maju. Kalian mengatasnamakan masyarakat yang mana? Hah? Kemarin Abah kalian bilang semua partai politik tersandra. Sekarang anak Abahnya nyala-nyalain partai politik karena tidak bisa mengakomodasi katanya Pak Anies untuk maju. Abah, anaknya sama aja. Halo anak-anak Abah, saranku sudah kalian fokus bantu Pak Anies untuk buat partai ya. Jadi ini tabungan agar nanti di 2029 sudah siap untuk maju. Daripada kalian koar-koar, provokasi, nggak ada gunanya, nggak ada artinya ya. Bukan berarti kalian provokasi Pak Anies maju kan? Bukan artinya provokasi kalian membuahkan hasil Pak Anies jadi gubernur atau menjadi presiden kan?
Jadi nggak guna kan? Ya udah tutup semua, tutup. Tutup salah, stop ya. Jadi stop semuanya gerakan-gerakan nggak penting kalian ini ya. Biarkan masyarakat memilih dengan hatinya ya, dan tanpa ada giring-giringan dari kalian. Oke, makasih. Wow, matching. Sandiaga Uno bakal polisikan Anies Baswedan bila hutang yang 52,3 miliar tak segera dibayar. Waladalah, ini ya loh, ada postingan dari akun TikTok yang satu ini loh, mengatakan Anies Baswedan itu dituntut dan Sandiaga Uno agar segera membayarkan hutang 52,3 miliar tersebut. Bila tidak segera dibayarkan yo, Bang Anies Baswedan ini akan dipolisikan. Waladalah. Iya. Yang cinta Abah datang kemari, ya. Yang cinta Abah datang kemari. Oke, kita bergabung sini. Salam perubahan. Yang tuh, yang cinta Abah dapat undangan, suruh kumpul di hutan kan. Di hutan apa di kebun itu? Itu nggak ada tempat lagi kayaknya. Kehabisan modal. Tapi jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah pilpres atau nggak maju pilkada? Saya menjalaninya dengan memperhitungkan potensi itu semua terjadi. Satu, kalau mau ikut pilpres, pasti nanti di ujungnya ada menang atau kalah. Yang kedua, ketika mengikuti pilkada, itu kita merasakan dinamika di perjalanan itu sudah mulai terasa. Ini ada kemungkinan bisa ikut pilkada, bisa nggak ikut pilkada. Walaupun angka surveinya tinggi. Dan perjuangan kita ini kan bukan soal mendapatkan posisi atau tidak. Perjuangan kita itu ingin melakukan perubahan, termasuk mindset orang. Kapok nggak Mas Anies masuk politik dengan drama politik yang dialami dan dihadapi selama ini? Saya mensyukuri apa yang kita jalani selama ini. Kenapa? Karena kita jalani dari awal dengan niat untuk bawa perubahan. Dan perubahan yang dibawa itu pesan tentang membawa keadilan, kesetaraan dalam berbagai aspek. Tapi jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah pilpres atau nggak maju pilkada? Saya menjalaninya dengan memperhitungkan potensi itu semua terjadi. Satu, kalau mau ikut pilpres, pasti nanti di ujungnya ada menang atau kalah. Yang kedua, ketika mengikuti pilkada, itu kita merasakan dinamika di perjalanan itu sudah mulai terasa. Ini ada kemungkinan bisa ikut pilkada, bisa nggak ikut pilkada. Walaupun angka surveinya tinggi. Dan perjuangan kita ini kan bukan soal mendapatkan posisi atau tidak. Perjuangan kita itu ingin melakukan perubahan, termasuk mindset orang. Mas Anies, judul Siapa Takut Anies yang kita usung pada malam hari ini bukan tanpa alasan. Karena gagasan dan visi misi Mas Anies tadi nyatanya tidak berjalan manis di lapangan begitu. Sehingga membuat kita berpikir, kenapa pada takut Anies? Apa yang dimiliki seorang Anies sehingga kok semuanya harus bersusah payah memblokir, mungkin menjegal atau mengupayakan banyak cara agar Anies tidak bisa tampil? Gitu ya, bertakut ya. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Ada rekam jejak yang orang bisa lihat kok, rekam jejak itu. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kampus, itu semua ada, bisa dilihat. Jadi saya sering mengatakan
kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik. Sebaiknya tanyakan pada yang takut. Karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut. Karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti gitu. Ini Anda ngatain apa saja di sini, apalagi lupa password. Mungkin pesan-pesan dari Mas Aris lagi, gimana supaya kita tetap sifat kritis tapi menjunjung tinggi juga etika dan integritas. Gampang aja, udah ada contohnya. Saya pikir dulu, nanti Anda akan dapat masalah di kemudian hari. Betul nggak? Iya. Jadi gunakan ini dengan bertanggung jawab. Kalau hari ini Anda ngatain apa saja di sini, apalagi lupa password, Anda akan menghadapi masalah luar biasa nanti. Benar nggak? Tapi kalau yang Anda tulis di sini adalah gagasan, yang Anda tulis di sini adalah pikiran ke depan, kepedulian. Sampai kapanpun Anda tidak pernah takut untuk direview atas apa yang semua Anda tuliskan. Nah, jangan sampai Anda tulis hari ini, nanti anak cucu malu kiris-kiris terus. Ya? Gitu sih. Agak luar biasa jawabannya, jadi nggak ada contohnya. Jadi teman-teman harus lebih smart lagi dalam bersosial media. Nggak hanya anak muda, semua anak-anak yang kemampuan untuk mengekspresikan yang tadi disebut kreatif dengan cara yang damai, yang membuat sebuah ide itu bisa bergulir bila dia diterima sebagai sesuatu yang baru, menarik, dan teman-teman memiliki kemampuan untuk menciptakan karya-karya kreatif yang luar biasa. Itu peluang yang baru sekarang ini muncul. Lalu yang terakhir barangkali, jangkauannya global, dikerjakannya di sini, tapi audiensnya global. Itu angka apa, Garuda Biru itu jadi perhatian dunia, bukan? Ada apa di Indonesia sehingga muncul darurat demokrasi, betul ya? Ini global, sehingga kita sering menyaksikan di negara lain terjadi peristiwa apa kita tahu. Nah, jadi teman-teman, yang saya melihat ada berapa dari 8 hal yang unik dari feature gerakan muda digital hari ini. Itu opportunity, itu adalah kesempatan, ada di genggaman teman-teman semua. Yang dibutuhkan adalah duit, kerjakan, lakukan, bukan duit uang, do it ya, just do it. Iklannya naik dulu, kerjakan aja, action, lalu insya Allah itu akan menjadi sebuah daya dobrak untuk perubahan Indonesia. Gitu. Saya Laude Basir didampingi oleh teman-teman saya. Kami mendukung Bapak Anies sejak 2016-2017 di pencalonan gubernur, lanjut kemudian selama menjadi gubernur kami menjadi aktivis sosial, kemudian saat pencalonan presiden kemarin, dan kami berkonsolidasi lagi saat upaya Mas Anies didukung oleh warga DKI maju di Pilgub DKI di tahun 2024 ini. Namun satu dan lain hal, Pak Anies tidak jadi untuk maju kembali. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kami ingin mengklarifikasi beredarnya berita terkait dengan pendirian partai politik atau ormas oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami sampaikan kepada para relawan Anies dari Sabang sampai Merauke yang tergabung dalam berbagai komunitas relawan, pun teman-teman yang tergabung dalam Maju Bersama Anies di Jakarta, ingin kami sampaikan bahwa saat ini Bapak Anies Rashid Baswedan terhadap pembentukan partai ataupun ormas itu baru pada tahap pengkajian. Sekali lagi, baru pada tahap pengkajian. Karena ia masih pada tahap pengkajian, artinya belum ada namanya, belum ada pengurusnya,
belum ada panitia deklarasinya. Nah, jika di tangan ataupun di hadapan Bapak dan Ibu sudah ada informasi tentang nama organisasi atau partai ataupun ormas, sudah ada pengurusnya, sudah ada panitianya, itu artinya mendahului dari rencana Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk itu, atas informasi-informasi yang beredar tersebut, kami sampaikan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Bapak Anies Rashid Baswedan pun teman-teman yang tergabung dalam tim ini. Oleh karena itu, bila Bapak dan Ibu para relawan ingin tergabung dalam organisasinya Bapak Anies Rashid Baswedan, maka tunggu informasi resmi dari Bapak Anies Rashid Baswedan atau dari jubirnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang beredar saat ini merekrut, mempersiapkan deklarasi itu tidak terkait dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh relawan, mudah-mudahan menjadi perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat atas dibentuknya Gerakan Nasional Perubahan untuk Jakarta atau GNPR for Jakarta. Insya Allah gerakan jadi wadah bagi berkumpulnya pejuang-pejuang yang hadir untuk mematangkan ide, gagasan, terobosan sehingga nanti bisa dimanfaatkan dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya Jakarta. Oke, selamat untuk GNPR for Jakarta. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua panggil anak-anak Abah, kenapa Abah kalian ada statement kayak gini? Di TikTok kita tumbang, tapi di Twitter kita menang karena akal sehat. Maksudnya apa nih? Maksudnya anak-anak TikTok gitu kagak sehat akalnya apa gimana nih? Gue sebagai pengguna TikTok sejati ya, gue anak TikTok banget nih ya, gue gak terima nih sama statement kayak gini nih. Kemarin semua partai politik disalahin gara-gara semuanya tersandra oleh kekuasaan, gak ada yang dukung beliau di Pilgub Jakarta. Lah sekarang TikTok yang disalahin, besok-besok apalagi Pak yang disalahin? Beliau juga mengatakan katanya di Twitter tidak ada kebohongan. Pak, kita anak TikTok juga kagak bohong kali. Yang fakta kita bilang fakta, kita ada bukti. Lagi pula yang kemarin pas pemilihan Pilpres itu live mulu di TikTok ngapain Pak? Perasaan setiap gua scroll TikTok ada aja tuh muka Bapak. Bapak juga nikmatin kan fitur-fitur di TikTok, bisa live, bisa komen, bisa komentar, bisa buat postingan. Kenapa gara-gara Bapak nggak menang di TikTok, TikTok ikut disalahin? Terus anak-anak Abah di TikTok mau dikemanain Bah? Please lah, mereka itu nggak salah Bah, mereka udah ngebela Abah loh. Setiap komentar mereka selalu ngebela Abah. Jadi gimana nih menurut kalian anak-anak Abah dan semua warga TikTok? Coba kita ngobrol di komentar ya. Memang benar ya, seseorang itu hanya bisa dibantah oleh rekam jejaknya sendiri. Ini salah satu contohnya orang yang sering banget dibantah sama rekam jejaknya. Melihat nggak? Jadi kemarin atau beberapa hari yang lalu Kumparan itu posting bahwa seorang Anies Rashid Baswedan mengatakan di TikTok kita tumbang, tapi di Twitter yang orang lebih kritis di situ kita menang karena ada akal sehat. Berarti secara nggak langsung dia ngatain orang-orang di TikTok itu nggak ada akal sehatnya, ya kan? Tapi mengingat kembali pada saat zaman Pilpres, siapa sih yang suka live di TikTok, ya nggak sih? Cari dukungan di TikTok nih. Kalau mau cari rekam jejaknya masih banyak banget tuh 1, 2, ya ini gue liatin lagi. Tuh, liatin tuh kalau mau dicari mah banyak akun-akun yang berbeda-beda bahkan posting rekam jejaknya. Tadi bilang gimana? Orang yang kritis dan punya akal sehat di X ya? Iya sih, iya. Di TikTok enggak ya? Dulu kenapa pada menjilat di TikTok gitu ya? Minta dukungan kan, live tiap hari nyari dukungan ya nggak sih? Ya udahlah Pak Anies, legowo aja gitu, nggak usah playing victim sana sini, ngomong gitu sana kemari. Udah, kalau memang belum saatnya ya belum saatnya. Seperti katanya Pak Surya Paloh, belum saatnya ya Dek ya. Semua parpol panik, di atas 90% rakyat mau gabung ke partainya Anies. Pak, tapi itu kan surveinya di channel Bapak. Jadi gimana dong? Oh, mau yang lebih netral? Iya dong. Ikut. Ini Saiful Zaman Channel 94% ya. Sekarang kita pindah ke sini. Just Aiman Wicaksono 76%. Tetap saja mayoritas. Iya kan? Jadi wajar memang rejim panik, Mulyono and the gang panik.
Bahkan partai-partai yang selama ini kemarin mendukung Anies pun ya pasti ikutan Pak Anies, karena bisa terjadi eksodus. Tapi sudah nggak apa-apa lah. Dan kita ingat Pak Presiden PKS pernah bilang, kita ini dalam melakukan demokrasi ini kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sepakat kan? Bismillah. Jadi ini Pak Anies nih, tanggal 20 Oktober aja Pak ya deklarasikannya. Pas hari dimana Mulyono lengser. Di situ Partai Anies Baswedan berdiri. Keren kan? A few moments later. Kapasitas Anies tentu tidak diragukan dalam pertandingan politik, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mendalilkan bahwa kapasitas dia itu bisa ditangkap dengan sempurna oleh partai-partai politik. Karena partai politik akan kembali untuk menghitung 2029, tentu Anies itu jadi hambatan buat PDIP misalnya tuh. Orang mungkin juga mulai menghubungkan bahwa Anies memang keterloncat. Dan udah ada ledekan seperti itu, berupaya untuk nyari dukungan di Demokrat, lalu batal, dia batalkan atau apapun yang terjadi pada saat itu, lalu pindah ke Nasdem segala macam. Nasdem juga hanya memanfaatkan Anies, PKB juga begitu. Lalu Anies beralih melirik ke Kandang Banteng mungkin betul luas, supaya nggak mungkin Anies itu disediakan untuk memimpin Indonesia, walaupun kapasitas intelektualnya terandal. Kalau bagi PDIP ya masuk akal bahwa yang Muslim di Indonesia dan dia ada PDIP kan. Jadi hal yang secara realitas kita hadapi hari ini adalah faktor bahwa seseorang untuk ikut dalam pertandingan politik harus punya kendaraan sendiri kan, nggak boleh nebeng dan nggak boleh minta ditarik karena mogok misalnya. Jadi kemampuan bangsa ini untuk menilai proses politik atau harus kita tumbuhkan bahwa seseorang yang punya kapasitas pada akhirnya dibatalkan oleh ketiadaan dukungan politik, dan dukungan politik kadang-kala membuka transaksi politik. Nah, transaksi politik itu adalah uang. Jadi semua hal yang Pak Anies ini tidak usah dijegal, sudah jungkel sendiri. Kok Pak Jokowi yang disalahkan? Dijegal Pak Jokowi katanya. Sampai kapanpun Pak Anies ini tidak bisa jadi presiden, gubernur, bupati. Pokoknya yang dengan cara pemilu Pak Anies ini tidak bakalan menang. Masalahnya pendukung Pak Anies itu grupnya orang-orang yang suka menghina Pak Jokowi. Contohnya orang-orang yang mengatakan presiden goblok, seret Jokowi, gantung Jokowi. Bahkan ada yang menyamakan dengan maling, disamakan dengan binatang. Semuanya itu adalah pendukungnya Pak Anies. Sebetulnya pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini marah, tetapi kemarahan para pendukung cuma bisa bilang, Pak Anies mencalonkan apapun tidak bakalan saya pilih. Apa presidennya? Apa partainya? Yo. Lah kono apa to ri kaya ngono kuwi. Lah anu edan ora ning kene ritek, yang alon-alon ngono lho. Pak, gimana Pak kinerjanya Anies sebagai gubernur kemarin? Kebetulan saya driver, ya saya kira kurang optimal ya Pak ya, karena kenyataannya sekarang baru terrealisasi. Ini semua itu kayak jembatan itu selesainya di Pak Heru. Berarti Bapak warga Cilincing ya? Iya Pak. Nggak berasa apa-apa. Buktinya rumah DP 0 rupiah aja nggak jalan. Itu sudah berapa lama di Jakarta Pak? Kurang lebih 10 tahun. Oke, makasih.
Anak abah provokasi gerakan golput dan coblos 3 paslon agar suara-suara jadi tidak sah. Kacau kalian ya. Ada seruan untuk memilih untuk tidak hadir ke TPU, kemudian termasuk juga seruan untuk mencoblos 3 paslon yang ada. Ini kan kemudian membuat suara tidak sah. Itu adalah refleksi kekecewaan warga, dan kami lihat ya wajar warga kecewa. Wajar ada perlawanan terhadap elit politik yang tidak mengakomodasi aspirasi warga. Kerinduan untuk mengembalikan Anies itu penting. Nah, mestinya calon-calon yang ada ini itu harus memastikan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Anies itu dijamin untuk dilaksanakan. Woi, anak abah, woi. Gak habis-habis ya kalian buat drama ya. Sekarang ada lagi gerakan golput ataupun gerakan nyoblos 3 paslon agar suaranya tidak sah. Terus sekarang ada lagi nih si Saharin, Pak Saharin mengatasnamakan masyarakat. Dia sebagai juru bicara Pak Anies Baswedan dibilang ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat kepada elit partai politik karena tidak bisa buat Pak Anies maju. Kalian mengatasnamakan masyarakat yang mana? Hah? Kemarin abah kalian bilang semua partai politik tersandra. Sekarang anak abahnya nyala-nyalain partai politik karena tidak bisa mengakomodasi katanya Pak Anies untuk maju. Abah, anaknya sama aja. Halo anak-anak abah, saranku sudah kalian fokus bantu Pak Anies untuk buat partai ya. Jadi ini tabungan agar nanti di 2029 sudah siap untuk maju. Daripada kalian koar-koar, provokasi, nggak ada gunanya, nggak ada artinya ya. Bukan berarti kalian provokasi Pak Anies maju kan? Bukan artinya provokasi kalian membuahkan hasil Pak Anies jadi gubernur atau menjadi presiden kan? Jadi nggak guna kan? Ya udah tutup semua, tutup. Salah, stop ya. Jadi stop semuanya gerakan-gerakan nggak penting kalian ini ya. Biarkan masyarakat memilih dengan hatinya ya, dan tanpa ada giring-giringan dari kalian. Oke, makasih. Ada-ada saja tingkah laku Anies Baswedan yang bikin ketawa kalau ngomong ceplas-ceplos tanpa memikirkan apa yang dibicarakan. Gagal mengatasi banjir di Jakarta, Anies berdalih bahwa genangan air yang ada di Jakarta merupakan parkir air, dan itu bukanlah banjir. Lucu sekali memang pola pikir mantan gubernur DKI Jakarta ini, entah di mana ia mendapatkan ilmu tersebut. Pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air. Anies Baswedan hampir cium bibir dengan sinden viral di media sosial. Video yang diunggah oleh akun Hari-Hari 745 dilihat Kamis 6 Juli 2024, tidak disebutkan kapan dan di mana. Namun ketiga sinden tersebut dianggap tidak punya etika. Ketiga sinden tersebut dianggap berlebihan peluk-peluk Pak Anies di depan umum. Bahkan satu orang sinden mungkin berniat cium pipi Pak Anies, hampir saja kena bibir. Tapi setuju sih dengan pendapat netizen ini ya, Pak Anies memiliki perawakan gagah, ganteng, tinggi, bersih, dan santun, sehingga semua wanita di Indonesia pasti suka sama sosok cerdas calon presiden masa depan seperti Pak Anies. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait Anies Rashid Baswedan. Dan seperti apa tanggapan dari para sahabat sekalian setelah menyaksikan video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's no